Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Meti Mediastuti Sofyan, Esos MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah otonomi daerah. Dan saya ucapkan juga kepada rekan-rekan sekalian yang sudah mau menonton video presentasi dari kelompok 3 ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatimah Zahra, Mesyal Aulia Destiani, Nanda Aulia Aprilian, Rafefa Aziza Mutmainah, Windy Fitriani, dan saya sendiri, Yevi Nafisa Agusin Azahra, selaku moderator pada presentasi kali ini. Yang dimana pada presentasi hari ini, kami membawakan materi mengenai studi lembaga pemerintahan daerah. Dan untuk penyampaian selanjutnya, saya silakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul yang kami ambil, yaitu Studi Lembaga Pemerintahan Daerah. Yang melatar belakanginya adalah untuk memahami struktur pembagian wilayah administratif Indonesia dan landasan hukum operasional lembaga pemerintahan di tingkat lokal. Karena Indonesia sendiri pun memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota agar pemerintahan lebih mudah dijalankan dan pelayanan masyarakat lebih efektif. Sehingga di setiap daerah pun memiliki pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah sesuai Undang-Undang 1945. Baik, selanjutnya adapun dasar pembentukan wilayah. Indonesia sendiri terbagi menjadi wilayah NKRI atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi menjadi provinsi, lalu provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Pembagian ini pun bertujuan untuk memudahkan tata kelola pemerintahan yang sangat luas. Nah, pembagian ini untuk memudahkan pemerintahan dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia agar pemerintahan lebih mudah dijalankan, pelayanan masyarakat lebih efektif, dan pembangunan lebih merata di seluruh daerah di Indonesia. Lalu adapun otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah menyelenggarakan urusan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip utamanya adalah otonomi seluas-luasnya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, otonomi daerah sendiri ini ialah hak pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Tujuannya agar daerah dapat mengelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kepemimpinan kabupaten atau kota. Kepala daerah yang terdiri dari bupati dan wali kota memiliki peran penting sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, mengelola pembangunan daerah, serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam sistem otonomi daerah, kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan strategis demi kemajuan wilayahnya masing-masing. Ada pula struktur perangkat daerah, yaitu unsur pendukung pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Struktur perangkat daerah dibentuk agar pelaksanaan pemerintah dapat berjalan efektif, terorganisir, dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pertama, ada sekretariat daerah dipimpin oleh sekda yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan seluruh perangkat daerah. Dinas daerah menjadi pelaksana urusan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat lainnya. Selain itu, terdapat juga dinas daerah seperti Bapeda dan RSUD yang mendukung tugas khusus pemerintah daerah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang menerima pelimpahan wewenang dari bupati atau wali kota untuk mengurus wilayah kecamatan. Sementara itu, Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di daerah. Baik, selanjutnya pada slide ini tuh saya akan menjelaskan tentang kewajiban kepala daerah yang dimana dijelaskan beberapa prinsip penting yang harus dijalankan oleh kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama ada integritas nasional, artinya seseorang kepala daerah harus memiliki sikap yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya. Selain itu juga kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap utuh. Jadi kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan harus tetap
tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada kesejahteraan. Dalam menjalankan tugasnya ini, pemerintah daerah harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu ya. Hal ini tuh bisa dilakukan melalui pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program lainnya mungkin yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi tujuan utama pemerintahan daerah itu sebenarnya adalah membuat kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Selanjutnya yaitu ketertiban umum. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketentraman, dan kerukunan masyarakat. Dengan adanya ketertiban umum ini, masyarakat dapat hidup lebih nyaman dengan aktivitas sosial maupun ekonomi bisa berjalan dengan baik tanpa gangguan. Lalu yang terakhir ada penegakan hukum. Pemerintah daerah harus menaati dan menjalankan keseluruh pelaturan perundang-undangan secara adil tanpa diskriminasi tentunya. Jadi hukum harus berlaku untuk semua masyarakat secara sama agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada slide berikutnya yang dijelaskan tentang gubernur dan wakil gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Karena dipilih langsung, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah masyarakat dan memimpin daerah dengan baik. Selain sebagai kepala daerah, gubernur juga mungkin memiliki peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya, gubernur menjadi penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah di kabupaten atau kota. Tugas gubernur ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di kabupaten dan kota supaya berjalan sesuai aturan dan kebijakan normal. Maksudnya kebijakan nasional. Jadi posisi gubernur ini tuh tidak hanya penting ya bagi provinsi yang dipimpinnya, tetapi juga berperan dalam menjaga hubungan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Fungsi dan hak DPRD. Yang pertama, ada fungsi legislasi, membentuk peraturan daerah, Perda bersama dengan kepala daerah. Fungsi anggaran, menyusun dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan undang-undang Perda dan kebijakan pemerintah daerah. Hak DPRD, interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Urusan eksklusif pemerintah pusat. Yang pertama ada politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, hukum, moneter, dan fisikal. Selain urusan di atas, urusan pemerintah bersifat konkuren atau dilaksanakan bersama antara pusat dan daerah. Lalu ada lembaga yudikatif yaitu ada BPKRI. BPKRI memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan ada juga lembaga legislatif yaitu MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat, bertugas mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu. Dan ada juga DPR atau DPD RI. DPR yaitu membentuk UU dan APBN. DPD fokus pada aspirasi daerah, otonomi, dan hubungan pusat daerah dalam regulasi nasional. Yang terakhir adalah penutup sekaligus kesimpulan. Lembaga pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan juga teratur, yang dimana melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Selain itu, adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif menunjukkan pembagian kekuasaan yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang adil, demokratis, dan juga bertanggung jawab. Sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.